Komunitas Seni Satu Titik yang berdiri sejak 16 September 2018 di Yogyakarta merupakan wadah bagi para seniman muda untuk berkreasi, berkolaborasi, dan saling menginspirasi. Berawal dari inisiatif Yoga Bobo, komunitas ini kini memiliki lebih dari 20 anggota dari berbagai latar belakang seni. Perkenalkan, nama saya Yoga Bobo. Saya di sini sekarang sebagai anggota yang diketuai sama Mas Siak sama Mas Yidan. Saya dulu memang sebagai pendiri komunitas Satu Titik. Sebelum jabatan saya serahkan ke Mas Siak. Inspirasi saya untuk mendirikan komunitas ini sebenarnya simple. Tidak ada tujuan untuk menjadikan komunitas ini lebih kuat atau lebih profesional di kedepannya. Pertama kali dulu itu sebenarnya bukan komunitas tapi sanggar. Sanggar Satu Titik yang dibentuk sama saya sama teman-teman yang dulu dari kampus pendidikan seni rupa yang ada di Jogja gitu kan. Di sini dulu cuma tempat untuk belajar, mengerjakan tugas, terus bagaimana kita mengenalkan seni rupa seperti itu. Tantangan terbesar itu ada di bagian SDM, sumber daya manusianya. Karena kita untuk mengelola SDM itu hal yang paling susah. Untuk mengenali psikologi orang itu, kita harus menjadi mereka dan mereka harus menjadi saya. Seperti itu. Terus, bagaimana kita memaklumi seseorang untuk berkarya, berkreatif dalam komunitas ini. Karya saya ini itu sebenarnya karya series sebelum series yang di belakang ini. Ini series tulang di tahun 2023 sama 2024 awal. Nah, karya ini judulnya Makan Siang. Kenapa sih makan siang gitu kan? Itu untuk mengingatkan, dulu aku punya hewan peliharaan kucing. 2 kucing itu mati mendadak. Aku kubur, aku keinget harus bikin eksplorasi karya yang istilahnya belum banyak orang memakai gitu kan. Aku kepikir lah, aku dulu punya kucing nih, hewan peliharaan. Aku bongkar tuh kuburannya, aku ambil tulangnya. Kepikiran pertama aku ingin menyusun kucing itu menjadi bentuk kucing seutuhnya. Tapi kan banyak beberapa partikel bahkan tulang-tulang kecil itu yang sudah hilang. Bahkan udah kemakan sama tanah kasarannya. Itu adalah satu kata untuk mengingatkan saya memberi makan kucingku dulu. Makan siang cing gitu kan. Terus saya beri judul Makan Siang. Untuk warna pink, biru, di sini hanya untuk pemanis. Untuk kucing saya, kalau dulu kan kucing manisnya di bulu. Kalau di sini di tulangnya. Seperti itu. Nama saya Farid Anwar, biasa dipanggil Mas Iya ya. Saya di sini sebagai ketua satu yang fokusnya di pengarsipan. Visi misi yang pertama itu ada 4 Mbak. Yang pertama itu mengembangkan jejaring untuk kerjasama antar lintas lembaga dengan kolektif lain, dengan komunitas lain. Terus yang kedua melanjutkan program yang sudah ada seperti presentasi, kunjungan ke seniman, sketsa on the spot dan sebagainya. Terus ada juga menyelenggarakan event-event pameran, menyelenggarakan workshop dan sebagainya. Terus ada juga
mencoba untuk lebih terbuka untuk di dunia luar, dalam arti dapat berguna bagi masyarakat secara luas, seperti itu. Salah satu komunitas yang ada di daerah Yogyakarta, yaitu komunitas seni Satu Titik yang tepatnya berada di daerah Tirtonimolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengarsipan karya seni. Yang pertama itu yang jelas karyanya kita dokumentasikan untuk diarsipkan. Terus kita data-data juga termasuk tahun pembuatan, terus media, judul dan sebagainya, siapa background dari seniman terkait itu kita dokumentasikan, kita data dan ya dijadiin satu file aja sih, kayak gitu. Karya yang baik. Karya yang baik itu ya yang jelas ada wujudnya, Mbak. Iya toh, kalau nggak ada wujudnya gimana mau masuk kriteria. Dalam arti baik secara visual itu bisa kayak secara teknis, secara warna, secara komposisi, terus secara pengemasan juga harus yang baik. Terus ada juga secara makna, dalam arti gagasan semenarik apa sih gagasan yang pengen diangkat itu melalui karya itu gitu. Biasanya kita itu ngelakuin yang pertama riset, ya kan, riset tentang apa sih yang mau diangkat, apa sih wacana yang mau disampaikan, seperti itu. Terus coba kita setelah dapat kita diskusikan, terus kita kelola bagaimana pemilihan tata bahasa yang tepat, tata bahasa alur penyampaian yang mudah dipahami, yang kita hubungkan ke, dan misal angkat budaya apa kita hubungan dengan kesenian, seperti itu. Kita kan harus memakai tata bahasa yang bagus, tata kelola yang baik, tata bahasa yang baik, mudah dipahami, karena ya kita memahami audiens kita kan semua nggak dari seni, banyak mahasiswa umum juga, jadi ya harus bagaimana caranya supaya wacana itu mereka bisa sampai gitu loh, maksud gagasan yang pengen kita angkat di pameran itu gitu loh. Lukisan ini adalah karya Laili Zakia yang menampilkan seekor paus dengan gambar tumpukan batu di bawahnya. Tumpukan batu tersebut yang mungkin terbuat dari batu bata atau batako, seiring waktu mulai ditumbuhi lumut dan tanaman-tanaman kecil. Nama saya Muhammad Zidanirsa Ilfahmi, biasanya dipanggil Zidanirsa. Di sini saya sebagai ketua 2 yang lebih fokus ke acaranya, pamerannya. Untuk keterlibatan masyarakat, kebetulan di event Andrawina ketiga kemarin ada beberapa teman-teman bantu kita waktu bikin artistik, bikin display. Ada juga yang kemarin kan teman satu kampus tapi waktu liburan kan aslinya Sukoharjo. Dia juga bantu ke sini untuk mempersiapkan pameran. Dan untuk lainnya mungkin waktu workshop ya. Workshop kemarin kan kita kan open untuk umum, jadi banyak audiens yang datang tuh dari anak-anak SMA, SMP gitu untuk keterlibatan dalam event kemarin yang Andrawina. Yang sudah ada itu ada kalau nggak salah 12 pameran ya Mbak.
Pertama itu awal terbentuknya komunitas tuh kebetulan saya belum masuk. Itu ada pameran Silaturasa di kafe. Terus waktu corona kebetulan kita bikin pameran online, kita upload di IG. Terus untuk acara besarnya tuh Andrawina pertama berjalan sampai sekarang, udah sampai ketiga, yang terakhir kemarin di warehouse di Nderatan. Dan untuk ke depan kemungkinan Andrawina akan berjalan selama 2 tahun sekali, dan saya juga sama Mas Iya juga udah nyiapin, mungkin selain event Andrawina itu kita mau bikin apa, itu kemarin udah direncanain. Yang telah diselenggarakan di sini itu memberi dampak yang bagus ya Mbak, bagi mahasiswa dan masyarakat di sekitar sini, karena untuk masyarakat di sekitar sini mungkin bisa kayak parkir atau apanya itu bisa sangat membantu, dan kalau untuk mahasiswa itu sebagai untuk perkumpulan atau bertemunya sebuah orang-orang yang di luar sana, bagi yang tidak tahu seni atau apa, itu bisa ke pameran ini, bisa mengetahui apa itu seni dan bisa bernikmat karya-karya yang telah dipamerkan di sini. Dampaknya bagi warga sekitar sini ya, itu masyarakat lebih mengenal seni seperti patung, lukisan dan lain-lain, karena kan warga sini kan juga nggak terlalu banyak yang tahu seni. Jadi kita mengenal dari pameran seni, kita jadi mengenal seni itu seperti apa, dan cukup bagus untuk pameran yang diselenggarakan di sini, karena juga termasuk pelosok ya sini ya, untuk kalangan anak-anak seni. Komunitas Seni Satu Titik terus berupaya berkontribusi positif bagi masyarakat melalui seni. Di tengah tantangan seperti persaingan dan perubahan tren, mereka tetap berkomitmen untuk menyampaikan pesan dan inspirasi bagi banyak orang.